Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia ini kembali lagi saya Abdul Manaf di channel Teras Hijrah Mamuju ingin kembali menyapa teman-teman semua dengan membahas satu topik yang cukup hangat akhir-akhir ini, apa itu, yakni tentang seputar Holy Wings. Jadi pasti teman-teman semua tahu berita ini yang viral akhir-akhir ini. Ya, juga salam dan salawat semoga tetap tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Karena beliaulah yang telah mengajarkan kita banyak hal tentang Islam, dan Islam ini adalah merupakan agama yang sangat sempurna, sehingga perlu untuk betul-betul kita memahami dan mendalami. Baik, tidak perlu bertele-tele, kita akan membahas seputar Holy Wings ini bersama satu tokoh pemuda, yakni Saudara Wahid, dan beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Bagaimana seputar Holy Wings ini, kita langsung saja menyapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Ustaz. Baik, alhamdulillah. Ya. Ya, kita akan bahas seputar Holy Wings nih, Saudara Wahid. Kira-kira menurut Saudara Wahid ini, Holy Wings ini apa? Ya, bisa mungkin kita bagi sama teman-teman. Sebenarnya apa ini Holy Wings, ya, dan mengapa Holy Wings ini bisa tiba-tiba viral? Iya, betul. Baik, alhamdulillah, terkait dengan apa yang sudah ditanyakan, apa itu Holy Wings dan kemudian kenapa bisa tiba-tiba viral, Ya. atau kemudian bisa dikenal banyak orang, banyak publik. Baik, tentang pertama itu apa itu Holy Wings. Sebenarnya Holy Wings itu adalah satu bidang usaha yang kemudian bergerak di food and beverage, yaitu makanan dan minuman. Kemudian pada tahun 2014 itu didirikan. Jadi didirikan Holy Wings ini di bawah satu perusahaan. Tapi sebelum daripada itu, ternyata Holy Wings itu pernah satu usaha yang bergerak di makanan, yaitu menjual nasi goreng atau kedai nasi goreng. Itu awalnya dulu. 3 bulan kemudian lalu diubah konsepnya menjadi Holy Wings. Nah, menurut CEO foundersnya itu, kenapa kemudian diberikan nama Holy Wings, itu terinspirasi dari satu restoran. Nama restoran itu adalah Steak Holy Cow. Kemudian menjual sayap ayam goreng. Tapi Holy Wings tidak hanya sampai di situ. Holy Wings justru juga kemudian menjual minuman beralkohol atau mihol. Nah, setelah kemudian itu Holy Wings berkembang dan membuka cabang di beberapa daerah atau wilayah, termasuk di Makassar sendiri ada sana. Iya. Nah, inilah kemudian Holy Wings itu sendiri mengalami perkembangan yang luar biasa. Usahanya maju dan bergerak di beberapa daerah. Nah, kenapa kemudian bisa viral? Ini jadi pertanyaan bagi kita. Kenapa kemudian bisa viral? Dan tentu saya kira sudah bisa kita lihat bagaimana asal muasalnya kasus yang terjadi yang menimpa Holy Wings itu, yang mana awalnya hendak ingin menciptakan satu promosi atau program iklan agar menarik banyak pelanggan, di mana membuat satu iklan, yaitu memberikan minuman gratis kepada orang yang bernama Muhammad. Memberikan minuman gratis kepada orang yang bernama Muhammad, yang mana minumannya itu adalah bukan minuman biasa, yaitu bir. Nah, tentu sontak akan membuat orang itu memberikan komentar yang merespon bahwa ini sesuatu yang tidak wajar. Kenapa tidak wajar? Karena umat Islam khususnya di negeri ini adalah umat yang mayoritas dan memahami bahwa Muhammad itu siapa dan kemudian bir itu apa.
Iya, iya. Ya, itu sebenarnya yang kemudian membuat orang tentu memberikan respon terhadap iklan yang kemudian dibuat oleh Holy Wings itu. Tapi berita yang beredar juga di beberapa media yang saya baca, dan menurut mereka ini adalah kreativitas dari pihak marketing mereka untuk menarik pelanggan. Iya. Dan ini menurut Anda ini kira-kira ini apakah sengaja atau tidak ini? Apakah ini memang kreativitas atau bagaimana? Iya. Kalau dikatakan ini apakah kreativitas murni tanpa ada kesengajaan untuk menyinggung persoalan agama, saya pikir tentu tidak seperti yang demikian. Kenapa? Karena kalau kita lihat, apalagi ini dalam kerangka perusahaan, tidak mungkin kemudian sembarangan membuat iklan, terlebih menyangkut sesuatu yang sensitif di negeri kita ini. Karena ini berkaitan dengan image sebuah perusahaan. Nah, karena sedikit salahnya akan berkaitan dengan hukum. Nah, kemudian apa masalahnya? Nah, dia akan membuat satu iklan dengan menyatakan bahwa orang yang bernama Muhammad itu akan diberikan minuman gratis, atau minumannya itu adalah alkohol atau bir dan lain sebagainya, mihol. Padahal dia tentu tahu. Iya, sudah. Jangankan orang yang punya pemahaman terkait masalah Islam. Orang pemabuk saja sudah tahu bahwa minuman itu adalah minuman haram. Iya. Orang yang pemabuk saja itu tahu bahwa itu minuman haram Yang beralkohol. yang beralkohol. Nah, tentu ini akan menjadi sesuatu yang riuh, akan melahirkan kontroversi ketika ini dibuat. Apalagi dia menyandingkan dengan nama Muhammad yang menurut. Nah, seandainya ini betul-betul pada satu kreativitas murni, kenapa harus miras coba? Padahal kita tahu Holy Wings ini adalah bukan hanya sebatas pada menjual minuman beralkohol, tapi juga dia kemudian menjual makanan-makanan seperti tadi ayam goreng. Kenapa tidak sekalian membuat iklan bahwa yang bernama Muhammad itu bisa makan gratis ayam goreng, seperti yang dibuat oleh warung-warung makanan yang penghafal Quran makan gratis hari Jumat misalkan. Itu kan iklan yang bisa menarik banyak orang, khususnya kalangan-kalangan pelajar dari kalangan pesantren. Itu kalau misalnya ada niatnya untuk menarik orang-orang Islam. Justru ini kayak seolah menciptakan sesuatu yang membuat riuh. Jadi ada kesengajaan, bukan satu murni kreativitas belaka. Dan ini adalah merupakan kesengajaan. Iya, kalau saya melihatnya seperti itu. Tapi benar dan tidaknya kita akan lihat di pembuktian hukum pengadilan. Ya, betul. Nah, ini kan kita tahu bahwa saya menarik benang merahnya bahwa memang ini adalah merupakan kesengajaan. Bagaimana dia ini meletakkan satu nama yang cukup sakral, sakral. Yang umat Islam ini memang memuliakan. Ya, saya sendiri melihat itu, itu sangat miris ya. Di negeri yang mayoritas Muslim ini masih ada juga yang kemudian mencoba untuk menyentuh hal-hal sensitif seperti itu. Padahal Nabi Muhammad ini adalah nama yang mulia bagi umat Islam. Mulia. Apalagi tentu pasti orang tua yang memberikan nama kepada anaknya Muhammad, pasti dia terinspirasi kan? Kepada sosok mulia Nabi Muhammad. Betul. Nah, apalagi kemudian diberikan secara gratis. Waduh, itu seolah-olah mengolok-olok ya. Betul sekali. Itu sudah masuk kategori pelecehan kalau sudah seperti itu. Ini kasusnya bentuk penghinaan terhadap Nabi Muhammad. Kira-kira dalam kacamata Anda sendiri, ini bagaimana sih kira-kira memberikan solusi kepada orang-orang yang menghina Nabi seperti ini? Apakah memang yang menghina Nabi ini kita biarkan begitu saja? Ini kan adalah pelecehan ya. Kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi ya. Bagaimana kemudian mengatasi persoalan yang seperti ini? Sebenarnya persoalan ini boleh dikata bukan sesuatu yang baru, baik di negeri kita maupun di luar sana, di belahan dunia yang lain. Di mana-mana akhir-akhir ini kita sudah sering mendengarkan berbagai penodaan, pelecehan terhadap simbol-simbol Islam, baik itu kepada Al-Quran dan juga kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pertama, bagaimana solusinya? Kita harus mencari tahu dulu apa akar masalahnya, kemudian sehingga ini bisa
berulang-ulang kali terjadi. Apa akar masalahnya? Ternyata kemudian kalau kita perhatikan bahwasanya di negeri kita ini kita mengadopsi satu konsep atau pemahaman yang mana di dalamnya itu adalah ada satu kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan orang semau-maunya untuk berekspresi dan berpendapat. Dan itu pun pada dasarnya kalau kita perhatikan bahwa kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat itu punya nilai standar ganda. Nah, kalau kita lihat ketika kebebasan berekspresi itu dikaitkan dengan masalah Islam, contohnya pelecehan atau penghinaan kepada Islam, itu kayak seolah-olah ini bagian daripada kebebasan. Tapi ketika umat Islam yang kemudian menyoroti satu kemungkaran, maka itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak boleh, melanggar undang-undang dan keberagaman dan lain sebagainya, intoleran lah. Nah, itu jadi akar masalahnya, di mana kita mengadopsi satu pandangan yang salah atau keliru, di mana kita sebebas dan semaunya berekspresi, tetapi dalam tanda kutip punya nilai standar ganda. Nah, bagaimana caranya mengatasi itu semua? Maka pertama kita harus membatasi kebebasan dalam berpendapat, kebebasan dalam berekspresi, dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan aturan-aturan atau tuntunan-tuntunan Islam. Nah, itu yang harus kita pertama dulu lakukan, membatasi. Tidak boleh kemudian seenaknya semua orang berekspresi atau berpendapat. Kemudian yang kedua, kita harus menerapkan atau menegakkan sebuah hukum yang bisa membuat jerah kepada orang-orang yang suka menista menoda agama tertentu, khususnya umat Islam itu sendiri. Nah, kemudian pertanyaan, aturan apa yang bisa membuat jerah? Ya kan itu menjadi pertanyaan. Karena selama ini kan ada yang ditangkap tapi seolah-olah itu kayak tidak kapok kesannya. Ya, tidak kapok dengan apa yang dilakukan. Nah, maka tentu kita harus sebagai umat Islam senantiasa berpedoman kepada agama, yaitu menghukum orang-orang yang seperti ini dengan menggunakan standar hukum syara. Hukum Islam. Kalau kita mau membuat jerah atau kapok orang-orang seperti ini, kenapa? Karena itu sudah ada kejadian-kejadian yang dahulu yang kemudian bisa membuat orang jerah, yang mana orang-orang dahulu kala tidak kemudian seenaknya semaunya menyampaikan atau berekspresi menghina simbol-simbol agama, karena dikenakan oleh sanksi yang tegas dari hukum Islam. Nah, dulu Nabi dulu di masa Rasulullah pun kejadian seperti ini ada kisahnya. Yang menghina Nabi. Iya, menghina Nabi. Ada seorang wanita yang kemudian senantiasa menghina Nabi, berkomentar yang negatif terhadap Nabi. Sampai kemudian tidak tahan suaminya, sudah berapa kali dinasihati, diingatkan, tetapi tidak berubah. Tidak mau berubah. Sampai kemudian tidak tahannya suaminya, lalu kemudian dibunuh, ditumpahkan darahnya. Lalu kemudian kasus ini sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Justru mengatakan bahwa halal darahnya ditumpahkan. Artinya bahwa membunuh orang itu hukumnya, orang yang menghina Nabi itu hukumnya adalah memang dibunuh. Bukan justru kemudian dibiarkan berkeliaran ataupun hanya sebatas hukuman-hukuman yang tidak membuat mereka jerah. Ini persoalan Nabi Nabi memang dalam Islam itu sangat sakral. Sangat sakral. Lebih sakral daripada presiden. Apalagi kalau presiden sekarang itu dihina, sudah digodok lagi undang-undangnya. Presiden saja tidak boleh dihina, apalagi Rasul. Jadi tidak mungkin kemudian presiden itu lebih di atas daripada Rasul. Jadi ini akibat dari adanya kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi. Yang kemudian tidak diatur dengan pandangan agama. Akhirnya kebablasan. Dengan mudah mereka kemudian melakukan penghinaan. Apalagi ini adalah satu sosok yang mulia, yakni baginda Rasulullah Muhammad SAW. Betul. Dikaitkan dengan sesuatu yang memang dalam pandangan agama itu kotor, bertolak belakang. Rijisun Rijisun itu kotoran, najis bahkan. Nah, ini kan dari Pemprov DKI sendiri nih, setelah kemudian Holy Wings ini viral, itu ternyata melakukan satu pencabutan izin yang menutup, katakanlah seperti itu menutup beberapa perusahaan Holy Wings ini Betul. Itu kira-kira
itu sudah tepat atau seperti apa cara yang dilakukan oleh Pemprov DKI? Ya, berkaitan kebijakan yang diambil oleh Pemprov DKI terkait masalah Holy Wings ini yang ada di wilayahnya Jakarta, sebenarnya melahirkan berbagai sudut pandang pro dan kontra dari berbagai kalangan pihak. Ada yang kemudian setuju, ada yang kemudian tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI. Sebenarnya kalau kita melihat kondisi sekarang, apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI itu kita bisa apresiasi, kita bisa dukung sebagai bentuk ketegasannya kepada perusahaan-perusahaan atau apalah yang kemudian senantiasa melakukan hal yang tidak sewajarnya. Karena yang saya tahu Pemprov DKI itu mencabut izin karena tidak karena mereka beroperasi ilegal. Tidak punya izin yang lengkap karena mereka itu cuma diberikan izin untuk menjual mihol lalu kemudian bisa dibawa pulang, tidak boleh dikonsumsi di tempat. Cuma persoalannya ini adalah bahwa yang terjadi di sana bukan hanya pada pelecehan kepada baginda Rasul, kepada simbol-simbol Islam, tapi yang terjadi di sana adalah penjualan miras. Dan itu bukan cuma di Holy Wings, bahkan Pemprov DKI sendiri berinvestasi dalam salah satu usaha atau perusahaan miras. Jadi penghasilan Pemprov DKI itu sebagiannya berasal dari miras. Nah, padahal kita tahu miras itu apa hukumnya dalam Islam? Innamal khamru wal maisir wal ansab wal zalamu rijsum min amalis syaitan. Bahwa khamar itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan umul khaba'is, termasuk induk daripada segala kejahatan. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya kita soroti, bahwasanya Holy Wings ini bukan hanya pada tataran pelecehan atau penghinaan terhadap simbol-simbol Islam, tetapi bagaimana kita melihat secara secara komprehensif, secara keseluruhan, bahwa di sana itu kasusnya adalah penjualan diperjualbelikan miras. Nah, kita di sini adalah orang mayoritas. Dijual miras secara legal. Kira-kira pelecehan apa tidak itu? Mestinya yang tepat bukan hanya menutup. Bukan hanya menutup. Ya, tapi membuat regulasi bagaimana agar miras itu tidak lagi diproduksi. Tidak lagi kemudian diperjualbelikan. Karena bisa menimbulkan banyak masalah-masalah di kemudian. Karena tidak mungkin kemudian Rasul mengatakan ini sesuatu umul khaba'is, induk daripada segala kejahatan, kalau tidak membawa dampak-dampak buruk yang banyak. Ya, betul sekali ya. Jadi teman-teman semua, kalau kemudian membuat satu unit usaha atau apapun itu, ya janganlah sekali-kali kemudian kita itu kemudian mengaitkan dengan satu atau persoalan-persoalan yang sensitif lah. Iya, betul. Seperti keyakinan atau agama. Apalagi ini persoalan yang menurut umat Islam ini Muhammad adalah nama yang mulia, nama yang kemudian diagung-agungkan. Kan Allah sendiri memuji Rasulullah Muhammad SAW ya. Ya, betul. Lalu ada banyak pihak yang kemudian melecehkan seperti itu, ya umat Islam pasti sangat tergores. Ya, tidak terima seperti itu. Jadi harapannya dengan adanya video seperti ini ya, jangan lagi lah kita kemudian melakukan pelecehan terhadap simbol-simbol agama, apalagi kemudian hal yang sensitif yakni persoalan keyakinan. Ya. Sekira begitu ya. Betul. Mungkin itu saja ya yang mungkin bisa kita sampaikan. Semoga video kali ini ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Yang terpenting adalah penghinaan terhadap simbol-simbol Islam, termasuk penghinaan kepada Nabi ini perlu untuk disikapi oleh kita semua sebagai orang Islam, sebagai Muslim. Mengapa? Karena Rasulullah SAW ini adalah Nabi kita, Nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Sayyidul Anbiya, pemimpin daripada Nabi. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, tidaklah kemudian beriman sempurna seseorang itu kalau dia lebih mencintai keluarganya, kemudian anak istrinya, dan bahkan seluruh manusia ketimbang Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu manusia mulia. Ya, ibu kita saja ketika dihina kita marah. Ya, apalagi sekarang presiden sendiri kalau dihina sudah ada undang-undang yang kemudian mengatur, ya, diupayakan untuk dibuatkan undang-undang untuk mengatur hal itu. Apalagi kalau ini adalah Nabi. Ya,
Baiklah teman-teman, itu saja yang mungkin bisa kita sampaikan. Demikian apa yang kami sampaikan. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.